ke kalian bahwasannya bank syariah saat ini telah menjadi instrumen krusial dalam arsitektur keuangan modern loh teman-teman. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah dasar hukum utama perbankan syariah di Indonesia. Regulasi ini mengatur bentuk lembaga seperti Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Di samping itu, regulasi ini juga mewajibkan seluruh operasional bebas dari riba, maisir, dan gharar. Nah, fokus utama perbankan adalah keadilan dan sistem bagi hasil. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya, karena di sini judul materi kami adalah faktor-faktor yang menyebabkan perlunya audit terhadap bank syariah. Maka di sini aku mau kasih tahu ke kalian bahwasannya untuk memastikan kepatuhan, audit syariah dilakukan guna menegakkan tata kelola dan menjaga kepercayaan stakeholder. Nah, mengingat adanya kesenjangan informasi, peran pihak ketiga yang kompeten dan independen diperlukan untuk melakukan pemeriksaan. Dalam Islam, akuntabilitas dalam pelaporan keuangan bukan hanya kontrak dengan manusia, tapi juga kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai tujuan maqasid asy-syariah, lembaga syariah tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, audit eksternal harus dilakukan oleh auditor yang berkompeten dan independen, yang memahami audit syariah. Hal ini dilakukan agar sejalan dengan fungsi kesaksian dalam Islam. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu tadilah pengantar buat materi kita. Nah, di sini kita akan bahas materi selanjutnya ya teman-teman. Aku mau tanya ke teman-teman semua yang ada di sini, mengapa audit pada bank syariah itu sangat penting? Teman-teman tahu nggak? Kalau nggak tahu, aku akan jelasin ya teman-teman. Jadi, ada 3 faktor utama yang berakar pada karakteristik unik bank syariah. Pertama itu ada prinsip amanah. Nah, bank syariah mengemban tanggung jawab yang sangat besar. Amanah itu kan berarti kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjaga hak Allah dan hak manusia. Nah, pengelolaan dana nasabah bukan sekedar hubungan bisnis, tetapi juga amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fungsi audit di sini adalah memastikan bahwa seluruh keputusan manajemen didasarkan pada keterbukaan, integritas, dan kepatuhan syariah. Nah, yang kedua, penghimpunan dana masyarakat. Dana ini dihimpun melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah yang menjadikan sumber pendanaan utama. Audit berperan krusial dalam melindungi hak nasabah. Audit juga harus memastikan dana titipan tersebut digunakan secara transparan, aman, dan sesuai perjanjian, serta disalurkan ke sektor usaha yang halal, bebas dari riba, maisir, dan gharar. Nah, audit juga harus memverifikasi perhitungan nisbah bagi hasil agar adil dan akurat, serta menjaga kepercayaan publik. Kemudian, yang ketiga ada dana pemegang saham. Audit diperlukan untuk memastikan bahwa dana pemegang saham digunakan secara efektif, efisien, dan untuk pembangunan bank sesuai syariah. Audit juga berfungsi untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan seperti kasus temuan penggunaan dana pemegang saham untuk investasi pada instrumen derivatif konvensional yang mengandung riba. Baiklah, perkenalkan saya Khairunisa Aulia Harahap. Sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan materi. Audit pada bank syariah memiliki fungsi utama untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti dalam Undang-Undang Nomor 21/2008, POJK, GCG, dan PSAK Syariah, serta prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Audit diperlukan untuk menghindari resiko dan sanksi ketidakpatuhan
yang dapat berdampak negatif pada operasional dan reputasi bank. Dalam konteks regulasi, audit berperan dalam menjembatani standar nasional dengan internasional, mendukung peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengevaluasi kepatuhan produk terhadap fatwa DSN MUI, dan bertindak sebagai alat bukti kepatuhan hukum. Manfaat dari audit yang efektif sangat beragam. Yang pertama, melindungi konsumen dari praktik merugikan seperti penetapan margin tidak wajar. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan regulator dan stakeholder terhadap transparansi dan akuntabilitas bank. Yang ketiga, mengoptimalkan pengelolaan risiko dan aset bank sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas. Untuk mencapai tujuan ini, auditor wajib memahami secara mendalam konsep syariah seperti mudharabah dan murabahah serta berbagai risiko perbankan syariah seperti kredit, likuiditas, operasional. Meskipun audit sangat penting, implementasinya di Indonesia menghadapi 3 tantangan signifikan. Yang pertama, keterbatasan standar dan kerangka kerja. Saat ini, meskipun ada pedoman dari AAOIV, penerapannya di Indonesia masih terbatas dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Akibatnya banyak LKS masih menggunakan kerangka audit konvensional, meskipun mayoritas merasa kebutuhan audit syariah berbeda. Belum adanya standar auditing syariah yang diakui bersama adalah masalah utama. Kedua, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Jumlah auditor syariah yang berlatih dan bersertifikat masih sangat terbatas. Auditor syariah dituntut untuk memiliki keahlian multidisiplin, yaitu pengetahuan khusus syariah yang diterapkan dalam perbankan, dan pengetahuan serta keterampilan akuntansi dan auditing. Namun, studi menunjukkan adanya kesenjangan di mana semakin tinggi kualifikasi akuntansi justru semakin rendah kualifikasi syariahnya. Ketiga, isu independensi auditor dan pengawas. Independensi auditor syariah menjadi isu penting. Dewan Pengawas Syariah seringkali diangkat oleh lembaga itu sendiri yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Auditor harus memiliki sikap mental yang independen dan berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen tetapi kepada publik, sesuai dengan fungsi tabayun dalam Islam. Tanpa independensi penuh, tujuan kemaslahatan tidak dapat tercapai maksimal. Baik, di sini saya Lira Amelia akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu audit terhadap bank syariah merupakan kebutuhan fundamental karena adanya tanggung jawab amanah dan tuntutan kepatuhan ganda. Secara mendasar, audit berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan pengelolaan dana baik itu dari nasabah maupun dari pemegang sahamnya. Nah, ini tuh dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya, dari serangkaian pemeriksaan yang objektif dan independen, audit tidak hanya mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian internal, tetapi juga memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan disajikan secara benar dan wajar. Hasilnya, audit meningkatkan kredibilitas bank di mata nasabah, investor, dan regulator, sekaligus memperkuat integritas seluruh sistem perbankan secara etis dan legal. Nah, selanjutnya kesimpulan dari materi kami yaitu, berdasarkan pembahasan yang kami bahas, dapat disimpulkan bahwa audit terhadap bank syariah diperlukan karena adanya sejumlah faktor penting, antara lain untuk menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat, memastikan pengelolaan dana masyarakat maupun pemegang saham yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, menilai kesehatan keuangan serta efektivitas manajemen risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta regulasi yang berlaku. Audit juga memberikan berbagai manfaat bagi bank syariah, seperti meningkatkan kredibilitas di mata nasabah, investor, maupun regulator, memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan disajikan secara benar dan wajar, mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian internal agar dapat segera diperbaiki, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat. Laporan audit yang independen
dan objektif memberikan jaminan kepada nasabah, investor, dan regulator bahwa bank syariah beroperasi secara sehat, etis, dan legal, sehingga memperkuat integritas seluruh sistem perbankan syariah. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kami dari awal hingga akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.